Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, tetap pakai masker, dan rajin cuci tangan. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa mampu mengklasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut taksonomi. Untuk bapak taksonomi yaitu Carl von Linné telah dikenal dengan Carolus Linnaeus tahun 1708 sampai 1778. Tujuan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup adalah yang pertama, mudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Klasifikasi secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan ciri morfologi, ciri anatomi, ciri fisiologi, habitat, dan jenis makanan. Urutan atau tingkatan takson berdasarkan Carolus Linnaeus yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Itu pada tingkat hewan. Sedangkan pada tingkat tumbuhan itu kingdom, divisi, klasis, ordo, family, genus, dan spesies. Kalian bandingkan antara takson hewan dengan takson tumbuhan, di manakah letak perbedaannya? Di sini perbedaannya yaitu pada takson hewan memakai phylum, sedangkan pada takson tumbuhan memakai divisi. Kemudian cara untuk mempermudah menghafalkannya yaitu Diclaofagus. D-nya itu divisio, K-nya itu klasis, O-nya ordo, V-nya family, G-nya genus, dan S-nya spesies. Contoh tingkatan takson. Di gambar itu ada tumbuhan padi. Berarti kingdomnya plantae atau tumbuhan. Subkingdomnya Tracheobinta bionta atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisinya Spermatophyta atau menghasilkan biji. Divisinya Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya Liliosida atau berkeping satu atau monokotil. Subkelasnya Commelinidae. Kemudian ordonya Poales, familinya Poaceae atau suku rumput-rumputan, genusnya Oryzae, spesiesnya Oryza sativa. Jadi nama Latin dari padi yaitu Oryza sativa. Ini contoh untuk kucing. Kalian amati kingdomnya apa, phylumnya apa, kelasnya apa, ordonya apa, familinya apa, dan genusnya apa, dan lahir spesiesnya apa. Jadi kucing nama latinnya Felis catus.
Klasifikasi makhluk hidup itu ada sistem 2 kingdom, ada juga sistem 3 kingdom. Untuk yang 2 kingdom itu contohnya ada kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan, contohnya bakteri, jamur, ganggang, tumbuhan paku, tumbuhan biji. Dan yang kedua kingdom animalia atau kerajaan hewan, contohnya ada protozoa, porifera, colelentrata, molluska, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Sedangkan untuk 3 kingdom itu ada kingdom monera, yaitu bakteri, ganggang hijau dan ganggang biru, kemudian kingdom plantae, dan juga kingdom animalia. Berarti tambahannya di sini kingdom monera. Pada Haeckel tahun 1866 itu ada kingdom protista, yaitu protozoa, ganggang, dan jamur. Kemudian kingdom plantae dan kingdom animalia. Kemudian sistem 4 kingdom, yaitu ada kingdom monera, kingdom fungi. Fungi itu dipisahkan dari plantae karena tidak memiliki klorofil. Kemudian kingdom plantae sendiri dan kingdom animalia. Sedangkan untuk 5 kingdom yaitu kingdom monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Kemudian ada lagi sistem 6 kingdom, yaitu kingdom Archaebacteria, kingdom Eubacteria, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Untuk yang pertama yaitu kingdom monera. Di situ ada gambar Streptococcus yang dimanfaatkan dalam pembuatan yogurt dan keju. Kemudian yang kedua Acetobacter psyllium dimanfaatkan dalam pembuatan nata de coco, dan juga ada spirulina yaitu contoh ganggang hijau biru. Kemudian yang kedua yaitu kingdom protista, yaitu ada algae, yaitu protista yang memiliki sifat tumbuhan. Yang kedua protozoa, yaitu protista yang memiliki sifat hewan. Dan juga ada plasmodium, itu yang penyebab penyakit malaria. Kemudian yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Itu ada beberapa gambar jamur, ada juga jamur Rhizopus stoloniferus dalam pembuatan tempe dan oncom. Ada Amanita muscaria, itu jamur yang beracun, tidak boleh dimakan. Yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Untuk yang pertama yang tidak berpembuluh. Jadi ciri-cirinya tidak memiliki atau mempunyai pembuluh angkut atau xilem dan flum, serta belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang termasuk kelompok ini adalah sejenis lumut atau bryophyta. Jadi di sini ada 2 ciri tumbuhan tidak berpembuluh. Yang pertama tidak memiliki pembuluh angkut, xilem, dan flum. Yang kedua belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya kelompok lumut yaitu Marchantia polymorpha, itu contoh lumut hati, sama Polytrichum communane, itu contoh lumut daun. Yang kelompok yang kedua yaitu tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan yang mempunyai pembuluh angkut, xilem, dan flum. Dan ciri yang kedua mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Ciri tumbuhan paku itu mempunyai alat perkembangbiakan vegetatif berupa spora yang dihasilkan oleh sporangium. Jadi alat perkembangbiakannya menggunakan spora. Yang kedua tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya menggunakan biji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae
dan angiospermae. Yang angiospermae dibagi menjadi dua, monokotil dan dikotil. Ini contoh tumbuhan paku, kalian baca sendiri ya. Lycopodium clavatum itu digunakan sebagai bahan obat. Kemudian ada Equisetum debile, itu paku ekor kuda yang digunakan untuk penggosok logam. Ada Adiatum juneatum, itu nama lain dari suplir yang digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian Anabaena azola digunakan untuk membantu menyuburkan perairan. Pada keempat tumbuhan itu berkembang biak dengan menggunakan spora, sehingga termasuk tumbuhan paku. Contoh tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, yaitu Gnetum gnemon atau melinjo. Yang kedua Cicas rumpi atau pakis haji. Yang ketiga Agathis albae. Kemudian untuk tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup, yaitu Coccus nucifera atau kelapa, Arachis hypogea atau kacang tanah, kemudian Zeamais atau jagung, dan Ficus benjamina. Apa sih perbedaan antara Gymnospermae dengan Angiospermae? Kalau Gymnospermae itu tidak mempunyai bunga sejati. Yang kedua, bakal biji tidak terlindungi oleh buah sehingga terdapat pada bagian luar permukaan. Yang ketiga, menghasilkan dua jenis spora yang berlainan. Sedangkan untuk ciri Angiospermae itu mempunyai bunga sejati. Yang kedua, mempunyai biji yang tidak tampak dari luar karena terbungkus oleh buah. Jadi kalau Gymnospermae itu berbiji terbuka, kalau Angiospermae berbiji tertutup. Kemudian perbedaan antara monokotil dengan dikotil. Kalau monokotil itu bijinya hanya memiliki satu keping, kalau dikotil dua keping. Kemudian kalau monokotil tidak berkambium, kalau dikotil berkambium. Kalau monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan kalau dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Kemudian kalau monokotil akarnya serabut, kalau dikotil akarnya tunggang. Tambahan untuk monokotil bunganya kelipatan 3, sedangkan dikotil bunganya kelipatan 4 atau 5. Bisa dilihat itu perbedaan antara monokotil dengan dikotil. Itu berkeping 1 dengan berkeping 2, kemudian tulang daunnya sejajar, bisa dilihat gambarnya, dan daun yang menyirip atau menjari. Kemudian bekas pengangkutnya, kalau yang monokotil itu tersebar, kalau yang dikotil itu tersusun membentuk lingkaran. Kemudian kalau monokotil bunganya kelipatan 3, kalau dikotil kelipatan 2, 4 atau 5. Kemudian akarnya kalau monokotil itu serabut, itu gambarnya seperti itu. Kalau yang dikotil tunggang. Yang terakhir, yang kelima, Kingdom Animalia. Kingdom Animalia terdiri dari dua bagian, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. A artinya tidak, vertebrata bertulang belakang. Jadi hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Untuk kelompoknya ada 6. Yang pertama porifera. Cirinya terdapat pori-pori halus sebagai tempat masuknya air. Kemudian sel koanosit untuk menggerakkan air dan menangkap makanan. Yang kedua kolentrata. Ini cirinya memiliki tentakel atau tangan-tangan panjang dan
ada yang melekat di dasar perairan atau polip, ada yang berenang bebas atau medusa. Yang ketiga, vermes. Vermes ini nama lain dari kelompok cacing. Cirinya adalah tubuhnya memanjang, pipih, gilik, ataupun beruas-ruas. Yang keempat, moluska atau hewan lunak. Jadi memiliki ciri mempunyai tubuh yang lunak dan dapat mensekresi lendir. Umumnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Kemudian yang kelima ada arthropoda atau hewan beruas-ruas. Jadi cirinya tubuhnya terdiri dari kepala, dada, perut. Pada kulit terdapat rangka luar atau zat kitin. Yang terakhir, echinodermata atau hewan berkulit duri. Cirinya yaitu tubuhnya diliputi oleh kerangka luar dari lempengan kapur yang membentuk duri-duri kecil. Sistem saluran air berhubungan dengan alat gerak, yaitu kaki amburakral. Nah, ini ada beberapa hewan, yaitu ada 4. Ini termasuk hewan porifera. Kemudian yang kedua, ini juga ada 4 hewan dari Aurelia aurita, Obelia, Hydra, dan anemon laut. Ini kelompok hewan Colentrata. Yang ini kelompok hewan yang ketiga, yaitu vermes atau cacing. Ada Phascola hypotheca yang hidup parasit pada hati domba. Ada Wucheria blanchardii, itu penyebab penyakit kaki gajah. Ada Taenia solium, itu cacing pita babi, hidup sebagai parasit di usus babi dan dapat menular pada manusia. Makanya babi itu haram bagi manusia, terutama yang beragama Islam. Kemudian yang terakhir ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut yang hidup parasit pada manusia. Makanya manusia kadang mengalami penyakit cacingan. Kemudian ada lagi Lumbricus terretris atau cacing tanah yang dapat menggemburkan tanah pertanian. Kemudian ada Hirudo medicinalis atau lintah yang sering menempel di kulit manusia atau hewan yang dia dapat menghisap darah. Kemudian ada Eunice viridis atau cacing wawo, hidup di laut Maluku yang dapat dimakan. Ini contoh-contoh cacing. Kemudian ada lagi Platyhelminthes, itu cacing pipi yang bentuknya pipi. Kemudian ada kelompok Nemathelminthes atau kelompok cacing gilik, berarti bentuknya gilik. Kemudian ada kelompok cacing Annelida atau cacing gelang. Kemudian berikutnya ada kelompok hewan moluska atau hewan lunak. Itu ada cumi-cumi, ada bekicot, ada gurita, ada tiram, dan juga ada kima. Kemudian kelompok hewan arthropoda atau hewan beruas-ruas. Ada udang, jangkrik, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kelompok dari arthropoda, yaitu insekta atau serangga. Itu ada 4 contohnya hewan yang termasuk insekta. Kemudian yang kedua Crustaceae atau undang-undangan, itu kepiting sama udang, rajungan. Kemudian kelompok Arachnoidea atau laba-laba. Kalian amati di situ ada 3 hewan contohnya. Kemudian ada juga Myriapoda atau kelompok lipan. Ya, yang terakhir ini kelompok Echinodermata dari bintang laut, lilia laut, temen timun laut, dan duri. Ciri dari Echinodermata yaitu berkulit duri.
Untuk kelompok hewan yang kedua yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata, di mana cirinya hewan ini memiliki tulang belakang. Ada 5 kelompok dalam hewan vertebrata yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Untuk kelompok yang pertama yaitu Pisces. Di sini contohnya sejenis ikan. Ciri-cirinya bergerak dengan sirip. Yang kedua, amfibi, contohnya katak, hidup di darat dan juga di air. Cirinya kulitnya selalu basah. Kemudian yang ketiga, reptil atau hewan melata. Di situ ada ular, komodo, cicak, dan sebagainya. Cirinya kulitnya tidak selalu basah. Yang keempat, aves. Di sini contohnya adalah ayam atau jenis unggas dan burung. Dengan ciri aves yaitu tubuhnya ditutupi oleh bulu. Yang kelima, mamalia atau hewan menyusui. Contohnya ada gajah, kambing, anjing, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran secara daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.